Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari ada Berliana dengan NIM 1088, kemudian ada Nadira dengan NIM 1091, ada saya sendiri Linda Ayu dengan NIM 1092, kemudian ada Sofi dengan NIM 1095 dan Hanin dengan NIM 1097. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pasar konsumen dan pasar bisnis yang terdiri dari beberapa materi yang akan dibahas. Next. Untuk materi yang pertama, yaitu ada apa itu pasar dan perilaku konsumen. Jadi pasar konsumen ini adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Selain itu juga, menurut salah satu para ahli pemasaran, pasar konsumen ini juga dapat diartikan sebagai pasar yang dimana pembelinya ini adalah individual yang membeli untuk digunakan atau disewakan. Kemudian ada juga perilaku konsumen. Jadi menurut Mowen, perilaku konsumen ini merupakan aktivitas ketika seorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Jadi perilaku konsumen ini merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jadi ketika kita akan membeli suatu barang atau produk, pasti kita akan memikirkan terlebih dahulu, barang apa sih yang akan kita beli nanti, kemudian harganya itu berapa, kualitasnya itu seperti apa, fungsi atau kegunaannya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum kita membeli, itu termasuk dalam perilaku konsumen, seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi berdasarkan Isau-Darasan teori, sebenarnya ada dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen ini, yaitu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Namun menurut beberapa ahli yang lain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen juga, yaitu ada faktor budaya, juga faktor proses kunci psikologi konsumen. Nah, untuk yang pertama yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kemudian ada kelas sosial, kebudayaan, marketing strategi, dan juga kelompok referensi. Jadi kelompok-kelompok ini nanti ini akan mempengaruhi baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan juga perilaku konsumen. Untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang termasuk seperti motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan juga belajar. Misalnya belajar nih, belajar itu menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalamannya. Setiap pengalaman seseorang kan berbeda-beda, apalagi dalam membeli suatu barang atau produk. Misalnya nih si A membeli barang di toko B, namun barangnya yang dibeli itu buruk dan kualitasnya itu tidak sesuai dengan harganya. Maka hal ini nanti pengalaman yang telah dirasakan si A ini akan mempengaruhi perilaku konsumen saat membeli barang atau produk berikutnya seperti itu. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu ada faktor budaya. Nah, budaya ini merupakan salah satu faktor penentu dasar dari keinginan dan perilaku individu tersebut. Budaya, kemudian ada subbudaya, dan kelas sosial. Nah, ini merupakan pengaruh penting dalam perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Karena di dalam budaya kan biasanya terdapat identitas khas tertentu yang mencerminkan budaya tersebut. Sehingga budaya-budaya ini nanti yang terdiri dari sub-sub budaya akan memberikan identifikasi dan juga sosialisasi terhadap anggotanya. Dan hal inilah yang dapat mempengaruhi perilaku dan juga sikap suatu konsumen. Seperti itu. Dan faktor yang keempat yaitu ada faktor sosial. Nah, untuk faktor sosial ini perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka. Pergaulan sosial ini biasanya didapat dari misalnya kelompok acuan, kemudian keluarga, peran, dan juga status. Misalnya kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini mereka mempengaruhi individu untuk mempunyai atau
mempunyai perilaku atau gaya hidup baru seperti itu. Kemudian mereka juga bisa mempengaruhi dari segi sikap dan konsep diri, serta mereka dapat menciptakan tekanan agar individu ini menyesuaikan pilihan produk atau brand agar sesuai dengan kelompok mereka, seperti itu. Nah, untuk faktor yang kelima itu ada faktor individu. Keputusan seseorang dalam membeli suatu produk itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadinya mereka sendiri seperti usia dan siklus hidup. Kan sepanjang hidupnya, setiap individu ini pasti akan berbeda, baik dari selera berpakaiannya, atau selera dari makanannya, atau selera yang lainnya. Dan pasti ini akan disesuaikan dengan umur mereka dan siklus hidup mereka. Kemudian ada juga faktor pribadi lainnya seperti pekerjaan dan kondisi ekonomi, serta kepribadian dan konsep diri. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu ada faktor proses kunci psikologi konsumen. Nah, titik awal untuk memahami perilaku konsumen ini adalah memahami model perilaku konsumen itu sendiri sesuai dengan rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan yang mereka alami untuk memasuki kesadaran konsumen itu sendiri. Nah, hal ini dipengaruhi oleh psikologis atau karakteristik konsumen sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan untuk membeli suatu produk atau barang. Nah, untuk faktor psikologis ini meliputi motivasi, kemudian persepsi, pembelajaran, emosi, serta ingatan, dan bersama dengan faktor internal. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Di sini proses keputusan pembelian terjadi dalam seorang pembeli. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang membuat keputusan itu tercapai. Yang pertama, yaitu problem recognition, yaitu menyadari adanya kebutuhan atau permasalahan yang harus diatasi sesuai dengan hierarki kebutuhan, seperti haus, lapar, pendidikan, keamanan, dan juga aktualisasi diri. Kemudian yang kedua yaitu information search, yaitu mencari dan juga mengumpulkan informasi tentang produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Nah, informasi ini tentang pilihan produk yang akan dibeli. Kemudian apa sih informasi yang dicakup, yaitu mengenai harga dan juga kegunaan dari produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu evaluation of alternative, yaitu mengevaluasi aspek positif dan juga negatif dari masing-masing produk yang dipilih. Nah, di sini pembeli akan menimbang manfaat dan juga biaya dari masing-masing pilihan. Kemudian yang keempat yaitu purchase decision, yaitu membuat keputusan untuk membeli produk yang dinilai paling memenuhi persyaratan. Nah, di sini pembeli menentukan pilihan produknya, kemudian melihat harga-harga dan juga produk yang akan dibeli. Dan juga di sini pembeli memperhatikan lokasi dari pembelian tersebut. Jika produk tersebut itu jauh, maka pembeli akan memilih produk yang lebih dekat dengan lokasinya saat ini. Kemudian yang kelima yaitu consume behavior, yaitu perilaku dalam menggunakan produk yang dibeli. Dari penggunaan produk pembeli memperoleh pengalaman apakah pembeli ini puas atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu setelah pembelian, yaitu post purchase behavior. Perilaku pembeli ini sesudah menggunakan produk yang dibeli. Nah, sesuai dengan pengalaman saat konsumsi produk tersebut, apakah produk yang digunakan ini nyaman ataukah tidak. Bila dia puas dengan produk tersebut, maka dia akan ada kemungkinan akan membeli kembali produk tersebut. Namun, jika pembeli ini tidak puas, maka ada kemungkinan pembeli ini tidak akan kembali untuk membeli produk tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat keterlibatan konsumen. Bisa next. Nah, tingkat keterlibatan konsumen ini ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu model tingkat elaborasi.
Menurut model tingkat elaborasi, di sini menjelaskan bagaimana konsumen membuat evaluasi baik untuk situasi keterlibatan rendah maupun keterlibatan tinggi. Misal nih, keputusan ibu membeli garam atau bapak membeli laptop. Nah, uang itu mereka putuskan untuk membeli garam atau ditabung untuk membeli laptop, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu strategi pemasaran untuk produk dengan keterlibatan rendah. Nah, di sini ada beberapa strategi, ada 3 strategi ya. Yang pertama yaitu kaitkan produk dengan isu relevan. Nah, di sini misalnya nih, menjual garam dikaitkan dengan isu penyakit gondok yang sedang marak karena kurangnya yodium. Kemudian yang kedua, hubungkan produk dengan situasi bersifat personal. Misalnya menjual jus buah demi upaya awet muda. Kemudian yang terakhir yaitu membuat iklan yang mampu menimbulkan emosi yang kuat. Nah, ini berkaitan dengan nilai personal atau mempertahankan ego. Misalnya mengkonsumsi sereal dikaitkan dengan upaya mempertahankan kesehatan jantung orang dewasa. Nah, penyebab yang ketiga yaitu perilaku pembelian untuk selalu mencari variasi. Berbagai pembelian ini rendah tapi mempunyai perbedaan yang signifikan, perbedaan merek yang signifikan. Nah, seseorang bisa berkali-kali berganti merek cemilan tanpa berpikir panjang dan kemudian baru membuat penilaian saat mencobanya. Bisa next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mental accounting. Mental accounting ini menunjukkan cara bagaimana konsumen mengkodifikasi, mengkategorikan, dan juga menilai hasil finansial dari berbagai pilihan. Biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Misal nih, yang pertama, konsumen cenderung memisahkan manfaat atau gains, di mana setiap manfaat dinilai secara terpisah. Kemudian yang kedua yaitu konsumen cenderung mengintegrasi seluruh kerugian atau memandang tambahan pengeluaran secara positif bila mana berkaitan dengan membeli produk yang berharga tinggi seperti properti atau rumah, mobil, dan juga alat kendaraan. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen cenderung menjumlahkan semua kerugian yang kecil dengan manfaat yang lebih besar. Contohnya, membayar pajak bulanan dirasakan lebih ringan daripada membayar pajak keseluruhan dalam 1 tahun penuh. Kemudian yang terakhir yaitu konsumen cenderung memisahkan manfaat yang kecil dari keuntungan yang besar. Misal nih, memperoleh potongan harga yang tinggi sekaligus pada saat membeli sebuah mobil. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah pengertian dari pasar bisnis. Pasar bisnis atau bisnis market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk dan atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Contohnya yaitu adalah petani, sebab mereka ini membeli barang digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang-barang dari hasil pertanian. Next. Yang selanjutnya, karakteristik pasar bisnis. Nah, pasar bisnis ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Lalu yang kedua, pembeliannya lebih besar. Maksudnya beberapa perusahaan besar itu melakukan hampir seluruh pembeliannya itu kepada industri-industri tertentu. Lalu yang ketiga, pelanggan di pasar industri ini lebih berorientasi secara geografis. Maksudnya dari geografis ini adalah produsen itu membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau perpindahan industri-industri tertentu ke wilayah yang lainnya. Yang keempat, permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumsi. Karena dengan alasan itu, para pemasar bisnis ini harus secara dekat memantau pola pembelian konsumen. Yang kelima, pembelian secara profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih. Maksudnya itu mereka harus mengikuti kebijakan, batasan, dan persyaratan pembelian organisasi. Yang keenam,
permintaannya berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah-ubah dibandingkan dengan permintaan atas barang dan jasa konsumsi. Yang ketujuh, permintaan di banyak pasar industri ini lebih tidak elastis atau tidak terpengaruh oleh perubahan harga dalam jangka waktu pendek. Yang kedelapan, dalam pembelian di pasar industri, pembeli dan penjual bekerja lebih erat dan membangun hubungan erat dalam jangka yang panjang. Yang kesembilan, pembeli di pasar industri seringkali langsung dari produsen, bukan lewat pedagang eceran atau pedagang besar. Yang terakhir yaitu pembeli di pasar industri ini seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli secara langsung. Next. Situasi pembelian. Dalam pasar bisnis terdapat 3 tipe situasi pembelian. Yang pertama yaitu straight rebuy atau pengulangan pembelian. Nah, pembelian ini dilakukan secara berulang-ulang atau secara rutin dari satu daftar supplier yang sudah menjadi langganan. Biasanya itu melalui kontrak pemesanan yang dilakukan secara otomatis. Yang kedua yaitu modified rebuy atau pembelian ulang yang dimodifikasi. Modifikasi ini dapat dilakukan terhadap spesifikasi barang, harga, maupun waktu penyerahan. Lalu yang terakhir yaitu new tax atau pembelian baru. Pembelian ini dilakukan pada produk baru yang pertama kali dibeli, misalnya membeli gedung baru, sistem pengamanan, dan yang lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu pembelian atau penjualan berdasarkan sistem. Nah, dalam pasar bisnis ini lebih menyukai pembelian yang sesuai atau total solution, yang artinya membeli sekelompok produk yang kebutuhannya berkaitan satu sama lainnya, hanya dari satu penjual saja. Seperti contohnya, pemerintah membeli Departemen Pertahanan, maksudnya pemerintah melalui Departemen Pertahanan ini membeli persenjataan utama dan sistem komunikasi untuk keperluan angkatan bersenjata itu kepada kontraktor primer, hanya satu kontraktor primer saja. Meskipun peralatan yang dibeli ini merupakan hasil produksi yang beredar di berbagai negara. Kontrak pembelian utamanya itu disebarkan atau ditawarkan kepada kontraktor lapis kedua. Next. Proses keputusan pembelian bisnis. Dalam proses keputusan pembelian bisnis ini melibatkan 8 tahap dasar. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau problem recognition, yaitu bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum atau general need description, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan itu menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi barang atau product specification, yaitu tahap di mana pertama proses pembelian bisnis ini dilakukan untuk memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis dari suatu produk yang diperlukan, yaitu dilihat secara yang terbaik. Lalu yang keempat, pencarian pemasok atau supplier search, yaitu tahap di mana proses pembelian bisnis ini melakukan atau menemukan vendor terbaik. Lalu yang kelima, pengumpulan proposal atau proposal solicitation, yaitu tahap di mana proses pembelian bisnis itu pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok atau supplier selection, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli ini meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin atau order routine specification adalah tahap di mana proses pembelian bisnis itu menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pembelian, serta jaminannya. Lalu yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja atau performance review, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli itu menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pihak yang terlibat. Dalam proses pembelian dalam pasar bisnis itu biasanya melibatkan banyak pihak, antara lain yang pertama yaitu buying center atau pusat pembelian. Nah, di dalam buying center ini eh, anggota organisasi di pusat pembelian buying center ini memainkan 7 macam peranan di dalam proses keputusan pembelian. Namun, sasaran pusat pembelian itu biasanya partisipan yang memiliki pengaruh, contohnya seperti decider, influencer, atau approvers, atau mereka secara bersama-sama. Nah, adapun yang ketujuh peranan yang tadi itu adalah antara lain, yang pertama yaitu inisiator atau pengambil inisiatif, yaitu yang meminta dilakukannya pembelian. Biasanya itu personel produksi. Yang kedua yaitu user atau pengguna. Itu yang menggunakan produk yang dibeli. Kadang-kadang user ini juga mengambil inisiatif pembelian. Yang selanjutnya yaitu influencer atau pemberi pengaruh, yaitu yang mereka yang berpengaruh dalam keputusan pembelian, misalnya membantu menentukan spesifikasi produk yang dibeli, biasanya personel dengan kemampuan teknikal. Terus yang keempat yaitu decider atau pengambil keputusan, yaitu yang menentukan persyaratan tentang produk yang dibeli atau supplier yang diinginkan. Terus yang selanjutnya yaitu approver atau pengambil keputusan, yaitu yang memberikan otorisasi terhadap keputusan pembelian yang diusulkan. Yang ketujuh yang keenam yaitu buyer, yaitu atau pembeli, yakni mereka yang memiliki kewenangan formal untuk memiliki supplier dan mengatur persyaratan pembelian. Lalu yang selanjutnya yaitu gatekeepers atau penjaga pintu gerbang, itu yang memiliki kuasa mencegah penjual atau informasi penjualan sampai ke anggota pusat pembelian. Misalnya satpam, penjaga pintu masuk, dan juga sekretaris yang menerima tamu. Terus yang selanjutnya yaitu orientasi pelanggan bisnis. Pelanggan bisnis itu mempunyai 4 orientasi yang berbeda, yaitu yang pertama pelanggan yang berorientasi harga. Yaitu pelanggan yang menilai bahwa harga merupakan satu-satunya yang perlu diperhatikan, atau yang biasa disebut sebagai penjualan transaksional. Terus yang kedua yaitu pelanggan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Nah, pelanggan yang berorientasi pada penyelesaian masalah itu akan merespon terhadap biaya total yang lebih rendah atau supply yang lebih diandalkan atau disebut penjualan konsultatif. Lalu yang ketiga yaitu pelanggan yang berstandar emas. Nah, pelanggan ini tuh menginginkan kualitas produk unggul, jasa penunjang yang lengkap, dan juga penyerahan barang yang harus tepat waktu. Lalu orientasi pelanggan bisnis yang terakhir yaitu pelanggan yang berbasis nilai strategis. Nah, pelanggan yang berbasis nilai strategis itu menginginkan hubungan pembeli dan supplier yang kurang permanen atau yang biasa disebut sebagai penjualan enterprise. Next. Selanjutnya yaitu pembelian atau pengadaan organisasi. Setiap organisasi itu tentunya memiliki tujuan, pembelian spesifik, kebijakan, prosedur, dan juga sistem tersendiri. Nah, dalam organisasi pembeli bisnis ini umumnya menginginkan suatu paket manfaat yang tertinggi, ekonomis, teknologikal, dan juga pelayanan dan manfaat sosial. Yang pertama yaitu orientasi pembelian. Nah, pembeli bisnis itu mempunyai orientasi pembelian yang berbeda antara lain. Yang pertama, orientasi dalam membeli. Orientasi dalam membeli ini menilai fokus pembelian bersifat yang jangka pendek, berupa harga terendah untuk barang yang dibeli dengan kualitas tertentu dan juga ketersediaan barangnya. Terus yang kedua yaitu orientasi perolehan atau orientasi procurement. Orientasi perolehan itu mencari peningkatan kualitas dengan menekankan biaya dan juga mengembangkan hubungan kolaboratif dengan supplier utama, serta mencari penghematan melalui manajemen akuisisi yang lebih baik. Lalu yang orientasi yang terakhir yaitu peran orientasi supply chain atau peran pembeli diperluas itu menjadi lebih strategis, memperoleh value added dengan mengembangkan sistem manajemen supply chain. Lalu yang selanjutnya yaitu tipe-tipe proses pembelian. Peter itu membedakan 4 macam proses pembelian produk, yaitu yang pertama proses pembelian produk secara rutin, yaitu pembelian produk bernilai dan berharga
harga rendah bagi pelanggan serta menimbulkan resiko pembelian kecil. Misalnya perusahaan taksi membeli bensin atau solar. Terus yang kedua yaitu proses pembelian produk leverage, yaitu pembelian yang bernilai tinggi bagi konsumen yang menyangkut resiko rendah. Contohnya membeli ban luar. Yang ketiga yaitu pembelian produk strategik, yaitu pembelian produk bernilai tinggi bagi konsumen dan resiko tinggi. Contohnya pembelian mesin produksi baru. Lalu yang keempat yaitu proses pembelian produk bottleneck, yaitu pembelian produk yang bernilai atau berharga rendah tetapi melibatkan resiko yang besar. Contohnya pembelian suku cadang mobil. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mengelola hubungan bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu keahlian perusahaan, kepercayaan perusahaan, kedua kepercayaan perusahaan, dan yang terakhir adalah keramahan perusahaan. Kredibilitas perusahaan adalah tingkat di mana pelanggan, yakni perusahaan, dapat merancang dan mengirimkan produk dan jasa yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kredibilitas ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada keahlian perusahaan, yaitu tingkat di mana perusahaan dipandang mampu membuat dan menjual produk atau menjalankan sebuah jasa. Dan yang kedua yaitu kepercayaan perusahaan, di mana perusahaan dipandang termotivasi untuk jujur, dapat diandalkan, dan sensitif terhadap dengan kebutuhan dari pelanggannya. Dan yang terakhir yaitu keramahan perusahaan, yaitu tingkat di mana perusahaan dipandang ramah, menarik, bergengsi, dinamis, dan seterusnya. Kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung kepada mitra bisnisnya. Selanjutnya yaitu manfaat koordinasi vertikal. Sebagian riset koordinasi vertikal yang lebih besar adalah antara mitra pembelian dan penjualan. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Hubungan antara agen periklanan dan klien mengilustrasikan beberapa penemuan. Yang pertama, dalam tahap pembentukan, salah satu mitra mengalami pertumbuhan pasar yang substansial atau perusahaan manufaktur yang memanfaatkan teknik produksi massal, mengembangkan merek nasional yang meningkatkan arti penting dan jumlah iklan media massa. Kedua, ketidaksimetrisan informasi antara mitra menyeratkan bahwa kemitraan akan menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan jika mitra berusaha menginvasi wilayah perusahaan lainnya. Yang ketiga, setidaknya salah satu dari mitra tadi menempatkan penghalang yang tinggi di pintu masuk sehingga mencegah mitra yang lain untuk memasuki bisnis. Agen periklanan tidak dapat menjadi produsen nasional dengan mudah, dan selama bertahun-tahun perusahaan manufaktur tidak diperkenankan untuk menerima misi media. Yang keempat yaitu ada ketidakseimbangan ketergantungan sehingga suatu mitra dapat mengendalikan dan mempengaruhi mitra lain. Agen periklanan mengendalikan seluruh akses media. Dan yang terakhir, salah satu mitra mengambil keuntungan dari ekonomi skala berkaitan dengan hubungan ini. Agen periklanan mendapat keuntungan dengan menyediakan informasi pasar yang sama kepada banyak kliennya. Selanjutnya, hubungan bisnis, yaitu ada risiko dan oportunisme. Risiko memiliki pengertian bahwa ketika pembeli tidak bisa dengan mudah mengawasi kinerja pemasok, maka pemasok bisa memanipulasi suatu nilai barang. Sedangkan ada peluang, yaitu pembeli dapat melakukan kerjasama dengan erat dengan pemasok utama yang selalu mendapatkan harga yang rendah dan bernilai. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Misalnya, bekerja sama secara erat dengan pemasoknya untuk mengembangkan proses dan komponen khusus yang mengurangi biaya manufaktur mesin fotokopi, seperti di perusahaan forex. Namun investasi ini juga memiliki banyak risiko, yaitu dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini bermasalah, investasi ini dapat mengunci perusahaan yang membuatnya menjadi perusahaan yang memiliki hubungan tertentu. Selanjutnya, di oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat terjadi ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah. Selanjutnya ada pasar lembaga dan pemerintah. Di sini ada sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, atau penjara.
atau lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi-organisasi ini memiliki anggaran yang rendah. Misalnya rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Tujuan pembelian di sini bukan laba, karena makanan disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan. Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal, karena makanan yang buruk dan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit itu sendiri. Akhirnya rumah sakit harus mencari vendor makanan yang kualitasnya memenuhi standar minimum tertentu dan berharga murah. Bahkan banyak vendor makanan membuat divisi terpisah untuk menjual dan membeli seperti lembaga karena kebutuhan dan karakteristik pembeli ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.